Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Saya Rinoto di Kebumen, Jawa Tengah. Cara mengatasi hama dalam berkebun organik, belajar dari alam. Jadi kalau organik itu sebenarnya tidak ada obat-obatan atau apa untuk mengatasi hama ya. Jadi kita berusaha untuk menjalankan proses yang terjadi di alam. Mereka itu saling mengontrol satu sama lain antara hama, tanaman, dan predator. Banyak teman-teman yang menanyakan cabenya keriting lah, terus hama lah. Intinya tanamannya itu kena hama, ada ulat dan lain-lain. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita menanam itu jangan cuma satu jenis. Kita harus mengikuti apa yang alam lakukan. Ya otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya gini, kalau kita ingin menanam sayuran, maka kita juga harus menanam tanaman yang lainnya yang beda jenis. Misalnya tanaman buah-buahan, tanaman empon-empon atau apotek hidup, kemudian tanaman bunga. Jadi ditanam secara tumpang sari. Jangan satu jenis tanaman saja. Kalau sayuran ya ada cabai, tomat, terong, sayuran daun, misalnya ada kemangi, kembang kol, sesim, kangkung, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa kita juga menanam bunga-bungaan. Jadi khusus yang menghasilkan bunga. Kita juga menanam empon-empon atau bumbu dapur ya, kayak jahe, laos, lengkuas, kunyit, kemudian serai, dan lain-lain. Kita juga menanam tanaman buah. Nah, kalau di satu areal itu tanamannya sudah bermacam-macam, maka hama itu akan bingung. Hama itu tidak akan konsentrasi pada tanaman buah kita, tidak ada konsentrasi pada tanaman sayuran kita. Jadi hamanya itu nyebar, sehingga kalaupun kena hama maka tidak akan parah. Ini cabenya hijau sih, jadi nggak kelihatan. Cabenya itu hijau kayak daunnya, jadi kayak nggak ada buahnya, padahal buahnya. Nah, ini di sampingnya ada tanaman bunga, ada tanaman buah. Ini tanaman buah. Kemudian kalau bisa ada kolam. Kenapa ada kolam? Karena sebagian predator juga dia butuh air. Kemudian ketika kita akan nyiram tanaman, kita sudah tidak kebingungan. Air sudah tersedia, tinggal siram saja. Kemudian kalau malam sebaiknya di atas kolam dikasih lampu. Karena dengan adanya lampu, maka hama-hama yang suka terbang itu, yang malam-malam, biasanya mereka akan hinggap di lampu. Nah, dia akan jatuhnya hamanya masuk ke kolam. Nah, setelah masuk kolam akan disantap sama ikan. Itu jadi saling menguntungkan satu sama lain. Di alam juga gitu kan, ada sungai, ada tanaman bunga, ada tanaman buah yang bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu jenis tanaman saja, melainkan tumpang sari. Nah, kayak gini. Nah, ini sini udah komplit, ada bunga dan macam-macam. Nah, ini di sini juga ada tanaman sayuran, ada bunga yang belum berbunga, ada mangga. Nah, ini empon-emponnya, ada kencur, itu ada tanaman bunga dan lain-lain. Jadi tumpang sari namanya. Ini ada tanaman buah, yang buahnya ini kemarin banyak udah dipetik. Pokoknya kalau buah nggak bisa sampai matang beneran, pasti dipetik satu persatu habis. Petik lagi. Nah, yang sebelah timur sini juga ada tanaman sayuran, ada bawang, kemangi masih kecil. Itu kemangi, ini kemangi, ada bawang daun, ya macam-macam isinya. Di
sana juga itu ada. Nah, ini kacang panjang. Nah, satu lagi, kita harus bersihkan areal ini dari semak atau rumput atau gulma, karena biasanya hama itu juga suka bersembunyi di semak-semak atau di rumput-rumput atau tanaman-tanaman liar. Ketika arealnya bersih, maka hama itu akan bisa dapat terkontrol dengan mudah, karena hama akan hinggap di tanaman dan otomatis kita kan melihat tanaman. Kalau di rumput kan kita tidak melihat, maka rumput harus bersih supaya tidak buat sembunyi hama. Ini cabai apa ini? Cabai kecil-kecil udah pada berbuah. Nah, ini di sini ada timun, ada pare, nah, ini ada jahe, ada tanaman bunga, ada serai. Nah, jadi tanamannya itu enggak beraturan. Ini jahenya pada kuning. Ini bunga, ada kacang hijau, serai, timun. Makanya yang paling mudah itu serai. Timunnya kemarin baru dipetik, ini udah besar-besar lagi. Ini serai. Jadi setiap di ujung bedengan kita tanami serai. Jadi walaupun ada hama, kalau sudah kita tanam secara tumpang sari, maka hamanya tidak akan begitu parah nyerangnya. Terus satu lagi, kalau bisa kita juga ternak, bisa ayam, bisa entok. Di limbah-limbah kayak misalnya kangkung ya, kelebihan panen kangkung misalnya, bisa kita gunakan untuk pakan entoknya. Jadi sayuran-sayuran yang berlebih bisa kita gunakan untuk tambahan pakan ternaknya. Nah, kotoran entok atau ayam, kalau ada kambing, bisa kita gunakan sebagai pupuk, sebagai kompos, sebagai bahan organik untuk menyuburkan tanah kita. Nah, sekali lagi, cara mengatasi hama dalam berkebun organik adalah yang pertama, tanam secara tumpang sari. Artinya jangan nanam cuma satu jenis saja, jangan monokultur tapi polikultur. Yang kedua, tanam tanaman bunga di areal itu ya. Yang ketiga, tanam empon-empon atau tanaman rempah-rempah atau tanaman apotek hidup, jahe, laos, kunyit, kencur dan lain-lain. Yang keempat, tanam tanaman buah. Yang kelima, kalau bisa ada kolam. Yang keenam, yang juga sangat penting adalah tanah atau media tanam. Sebaiknya kita bentuk, kita komposisikan, kita olah sesubur mungkin, segembur mungkin. Jadi jangan lupa di media tanam ini terdiri dari 3 unsur, yaitu tanah, pupuk kandang atau kotoran hewan atau kompos sebagai bahan organik ya, dan skam bakar, skam mentah boleh. Kalau nggak ada skam, pakai serutan kayu, gergajian kayu boleh. Kalau nggak ada, pakai daun-daun kering boleh. Jadi kalau medianya sudah bagus, sudah subur, gembur, maka pertumbuhan tanaman akan bagus. Insya Allah tanaman juga akan kuat dari serangan hama. Oke, demikian tadi, semoga bisa membantu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.